Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Laptop milik mahasiswi yang tersimpan di kamar indekos Kota Makassar raib digondol pencuri. Sesosok mayat pria tanpa kepala ditemukan warga di pinggir Sungai Ilan Batu, Kabupaten Luwu. Imbas kenaikan harga Pertalite dan solar, sejumlah sopir truk di Parepare bakal menaikkan tarif sewa angkutan barang. Ya, seorang nelayan ditemukan tewas di muara sungai Tamuku, Desa Munte, Kabupaten Luwu Utara. Korban sebelumnya dilaporkan hilang saat memasang pukat di muara sungai Tamuku. Tim gabungan Basarnas bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Luwu Utara, TNI Angkatan Laut dan Polri dibantu warga setempat menemukan nelayan yang hilang saat memasang pukat di muara sungai Tamuku, Desa Munte. Sehari semalam pencarian, korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa sekitar 1 mil dari lokasi awal. Usai dievakuasi, jenazah segera dibawa menuju rumah duka. Jasad korban telah dimakamkan di kampung halamannya Kabupaten Pangkep. Berhasil ditemukan pada jam 08.30 sekitar 1 mil dari TKP. Korban langsung dievakuasi ke rumah duka yang berada di Pangkep oleh ambulans dari Puskesmas Bone-Bone. Sebuah minibus menabrak motor di Jalan Lahalede, Kota Parepare. Satu pengendara motor tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Dari video berdurasi 20 detik ini terekam Budiman tergeletak di aspal usai motor yang digunakan ditabrak minibus di Jalan Lahalede, Kota Parepare. Kecelakaan bermula saat korban yang berboncengan dengan Andi Sema melaju di Jalan Trans Sulawesi. Setibanya di perempatan Jalan Lahalede, Opudaing Siraju, mendadak minibus yang dikemudikan Abdul Aziz memotong jalan hingga menabrak korban. Nyawa korban tidak tertolong dalam perjalanan ke Rumah Sakit Andi Makassau. Sedangkan Andi Sema menjalani perawatan di Rumah Sakit Andi Makassau usai ditabrak minibus. Pengendara roda 2 atas nama Budiman yang berboncengan dengan perempuan di Sema melintas jalan Halede, kemudian tiba-tiba datang kendaraan roda 4 yang dikendarai oleh Abdul Aziz, kemudian menabrak kendaraan roda 2 tersebut sehingga mengakibatkan roda 2 tersebut terjatuh yang kemudian menyebabkan luka-luka, di mana laki Budiman yang terjatuh terdapat beberapa luka dan meninggal perjalanan menuju ke Rumah Sakit Andi Makassau. Sedangkan boncengannya sampai saat ini masih ada di rumah sakit. Sementara roda 4 yang menabrak sempat meninggalkan TKP dan kemudian mengamankan diri di Polsek Soreang. Namun saat ini sudah diamankan di Satuan Lalu Lintas Polres Parepare beserta pengendara dan juga kendaraan yang dikendarai. Usai tabrakan, polisi segera menahan pengemudi minibus bersama mobil yang dikemudikan. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Imbas kenaikan harga Pertalite dan solar, sejumlah sopir truk di Parepare akan menaikkan tarif sewa angkutan barang untuk mengimbangi biaya operasional. Pemerintah menaikkan harga bahan bakar subsidi untuk mengalihkan dana subsidi tepat sasaran bagi warga kurang mampu. Tidak lama setelah pemerintah memutuskan kenaikan harga solar dan Pertalite, sejumlah sopir truk berencana menaikkan tarif sewa angkutan barang karena harus mengimbangi biaya operasional. Sewa angkutan barang menggunakan truk 10 roda tergantung jarak tempuh. Tarif sewa angkutan barang rute Makassar-Parepare dengan truk berkapasitas di atas 10 ton berkisar Rp3 juta sampai Rp4 juta. Bagaimana Pak tanggapan kira-kira apakah lebih berat ini dengan harga kenaikan solar? Ya berat sih. Lebih berat Pak ya? Iya. Iya. Kenapa Pak? Karena sewa mobil saja belum naik. Iya. Belum naik BBM? BBM sudah naik. Sudah naik semua Pak ya? Oh itu baru gua merasa berat begini karena RRW solar baru perjalanan pulang dari Makassar. Oh, tapi sudah tahu saat ini sudah naik solar Pak? Ya sudah naik solar, sudah ditahu. Sudah tahu Pak ya? Iya. Berapa Pak harganya Pak? 6.800. 6.000. Oh iya, 6.800. Saya atau bagaimana Pak? Ya harapan sih ya
bahan-bahan yang diangkut yang jelas otomatis dinaikkan juga sewanya apabila tidak dinaikkan kita tidak memuat. Antrean mendapatkan bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU juga menyita waktu para sopir jasa angkutan. Paling cepat mengisi bahan bakar di SPBU berkisar 30 menit. Tapi memang sudah susah Pak, Pertalite dapat Pak? Baru-baru ke saya ini, Susah Pak ya? Rencana kenaikan tarif sewa angkutan barang imbas naiknya harga Pertalite dan solar berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Harga Pertalite naik dari Rp7.650 per liter sejak 3 September 2022 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat usai diumumkan Presiden Joko Widodo di Jakarta. Sedangkan harga solar naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Pemerintah menaikkan harga bahan bakar subsidi ini untuk mengalihkan dana subsidi tepat sasaran bagi warga kurang mampu. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Harga Pertalite dan solar naik, sejumlah warga Makassar resah. Mereka berharap gaji pegawai ataupun buruh juga ikut dinaikkan agar kesenjangan sosial tak meluas. Ini kan harga BBM kan sebelumnya yang harga 7.000 naik ke harga 10.000 ya kan Bu. Nah, itu tanggapannya bagaimana Bu? Ya tanggapannya bagaimana sih, karena kita kan ini penghasilannya seberapa satu hari tuh. Bagaimana itu kalau nanti gajinya betul-betul 10.000 satu hari kan bagaimana? Nah, ini kan harga BBM ini kan dari harga 7.000 sudah naik ke 10.000 ya Pak? Ya. Nah, itu tanggapannya tersendiri bagaimana Pak? Karena kan BBM naik tapi kayak karyawan saja. Jadi kan perekonomian semakin sulit. Harusnya itu kalau BBM naik ya karyawan kasih naik juga gajinya. Jangan begitu saja. BBM naik tanpa gaji karyawan setengah mati. Kemana biaya-biaya hidup keluarga? Baru ini kan berapa ini setiap hari? Yang dulunya kan cuma 20.000 bisa dipakai 3 hari. Sekarang 20.000 paling satu hari habis. Mudah-mudahan turun, bisa naik. Yang jelas itu juga perhatikan masyarakat yang lain. Tentu yang itu saya bilang tadi, karyawan sesuaikan juga gajinya. Jangan naikkan barang-barang, tapi gaji begitu saja terus saja. Naikkan UMR. Ayo begitu Pak. Ayo makasih. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.